Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus, Injil pagi hari ini adalah Injil yang sangat indah, yang menceritakan kepada kita iman yang luar biasa dari seorang wanita Kanaan. Siapa dari antara Anda sekalian yang mau punya iman yang besar seperti wanita Kanaan ini? Angkat tangan. Yang mau punya iman. Kenapa Anda mau punya iman? Karena Anda mau Yesus berkata kepada Anda, "Jadilah seperti yang engkau kehendaki." Puji Tuhan, kalau kita bisa punya iman yang besar, tentu iman adalah rahmat Tuhan, selalu adalah rahmat Tuhan. Tapi tentu sebagai manusia kita selalu bisa mencoba melakukan berbagai hal yang kita bisa sebagai manusia supaya iman ini terus bertumbuh. Jadi bagaimana supaya iman ini bisa bertumbuh? Iman adalah relasi antara manusia dengan Tuhan. Kita mau belajar dari relasi wanita Kanaan dan Yesus. Apa yang luar biasa? Bagaimana supaya bisa punya iman yang besar ini? Apa yang kita perlu selalu usahakan? Pertama, kita melihat bagaimana wanita Kanaan ini melihat kebesaran Tuhan. Pertama, selalu lihat kebesaran Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang besar. Kedua, dia juga melihat keterbatasan dirinya. Dia berelasi dengan kerendahan hati. Dan ketiga, dia terus berusaha tanpa kehilangan pengharapan. Kebesaran Tuhan, kerendahan hati, dan terus berusaha. Kita lihat dalam Injil hari ini bagaimana wanita Kanaan ini mendekati Yesus dengan kepercayaan, dengan mengatakan siapa Yesus. Yesus adalah, dalam kata-kata wanita Kanaan ini, Tuhan, anak Daud. Jadi walaupun wanita Kanaan ini bukan orang Israel, dia dari Kanaan, dia bukan orang Israel, tetapi dia punya pandangan bahwa Yesus ini adalah sang penyelamat, Tuhan, keturunan Daud, anak Daud, seperti yang dijanjikan. Jadi dia melihat Yesus sebagai seorang yang mempunyai kuasa, seorang yang dari Allah, maka bisa melakukan mujizat. Tentu dia sudah dengar berbagai mujizat yang Yesus lakukan. Dia mendekati Yesus dengan kepercayaan bahwa Allah berkuasa, Allah yang luar biasa melakukan banyak hal besar dalam hidup manusia.
Dan ini konsisten sampai akhir di saat Yesus katakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi wanita ini katakan apa? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi Anda lihat bagaimana wanita ini begitu menghargai Tuhan Yesus, begitu menghargai Allah, sehingga dia percaya walaupun hanya menerima bagian yang sangat kecil, remah-remah saja, remah-remah, gak usah dapat semuanya, gak usah dapat yang besar, dapat yang kecil, remah, sebagian kecil dari rahmat Tuhan saja, itu sudah cukup buat dia. Karena apa? Karena Allah begitu besar, Allah begitu luar biasa, sehingga rahmat Tuhan yang kecil pun buat kita, ini adalah hal yang luar biasa. Jadi dalam hidup kita perlu selalu percaya bahwa Allah yang luar biasa mampu melakukan banyak hal besar buat kita. Walaupun itu kecil di mata Allah, hanya remah, tapi besar di mata kita. Karena rahmat Tuhan dalam hidup kita selalu luar biasa. Jadi dalam hidup jangan terus-menerus dikuasai oleh berbagai ketakutan. Ada saat-saat di mana kita merasa hidup kita ini begitu gelap, hidup kita ini nggak ada harapan, nggak ada sukacita. Datang kepada Tuhan seperti wanita Kanaan ini datang dengan kepercayaan bahwa rahmat Tuhan bisa mengubah hidup kita luar biasa. Dan bukan hanya itu, dia menyadari poin kedua, siapa dia. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jadi walaupun wanita ini disebut sebagai anjing, tapi ini tentu kita harus lihat dari sudut kebudayaan, karena kata yang digunakan ini bukan anjing liar, tetapi anjing peliharaan di rumah, ya. Nah, orang-orang Israel juga sering melihat orang-orang yang non-Israel ini sebagai anjing peliharaan, bukan untuk merendahkan, tapi melihat mereka berbeda dari orang-orang Israel. Sebagai anjing peliharaan tentu disayang juga kan. Anda yang punya anjing tahu bagaimana anjing ini yang sangat setia, bisa diajak main, bisa jadi teman, ya. Dan anjing ini bisa makan remah dari meja tuannya. Dengan segala keterbatasannya, dia datang kepada Tuhan, bukan dengan kesombongan. Seringkali dalam hidup kita manusia, kita merasa kita hebat, kita merasa kita sudah berjasa, kita merasa kita layak, kita merasa kita patut. Aku udah bantu gereja Tuhan, jadi engkau harus jawab doaku. Aku udah aktif di paroki sebagai ketua lingkungan, maka Tuhan engkau harus menjawab aku. Aku udah banyak sumbang gereja, aku udah banyak bantu romo, bantu suster, aku udah melakukan selalu yang baik dalam hidupku, aku sudah melakukan berbagai ajaranmu. Kenapa kok doaku tidak didengar? Aku udah begitu lama doa, aku udah novena ini itu. Selalu kita merasa kita ini patut untuk mendapat berkat Tuhan, kita patut untuk dijawab doa kita oleh Tuhan. Sehingga gak jarang juga karena kita merasa kita ini patut, layak, entitled. Zaman sekarang ini seringkali orang bilang ini adalah generasi yang selalu menuntut bahwa aku patut didengar, aku patut dihargai, aku patut dijawab. Entitled generation. Tapi bagaimana ketika kita mendekati Tuhan? Apa kita bisa paksa Tuhan? Gak bisa. Maka kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan segala keterbatasan kita, dengan mengakui segala kelemahan kita, dan mengakui bagaimana kita ini selalu membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kemurahan hati Tuhan. Datang dalam doa dengan kerendahan hati. Dan tentu ketika kita datang kepada Tuhan, seringkali
doa kita ini nggak langsung dijawab. Tapi kalau doa kita nggak langsung dijawab, kita jangan putus asa, jangan kecil hati. Seperti wanita Kanaan ini terus mohon kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada saat-saat di mana iman kita juga diuji. Kalau Tuhan nggak langsung jawab doa kita seperti yang kita mau, instan. Semua sekarang kan zamannya instan, kepengennya cepet-cepet. Ini juga bisa karena Tuhan sedang membentuk kita jadi pribadi yang lebih kuat, supaya bisa punya iman yang lebih mengakar. Karena ada kebutuhan yang kita benar-benar harus tergantung kepada Tuhan. Oke, kita jadi mau novena, kita mau jadi rajin ke gereja. Ya, butuh beberapa hari, bukan hanya beberapa hari, butuh beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, bahkan tahun. Kita ingat kan, Santa Monica berdoa buat anaknya Santo Agustinus supaya bisa bertobat. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 minggu, tapi doa seorang ibu yang terus-menerus disampaikan kepada Tuhan. Dia berdoa buat anaknya, tapi yang jadi santo bukan hanya anaknya, yang jadi santo juga Santa Monica sendiri. Mungkin Tuhan sedang pakai suami Anda, anak Anda, istri Anda, supaya Anda yang jadi santo, supaya Anda yang jadi makin dekat sama Tuhan, supaya Anda yang semakin bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Karena Tuhan mau Anda bertumbuh dalam doa, mengakar dalam iman. Seperti wanita Kanaan ini, pada akhirnya Tuhan bilang, besar imanmu, terjadilah seperti yang engkau kehendaki. Tapi kenapa terjadi seperti yang engkau kehendaki? Karena apa yang engkau kehendaki sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saat kita berdoa dengan tekun, mendalam, ini bukan untuk mendikte Tuhan seperti kita mendikte suami, seperti kita mendikte istri, seperti kita mendikte anak-anak yang aku mau yang terjadi. Tetapi kita terus berdoa supaya kehendak kita semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pada akhirnya kehendak kita bisa terjadi. Jadi apa kuncinya? Selalu melihat kebesaran Tuhan, rendah hati, dan terus berusaha supaya kita bisa bertumbuh dalam iman. Saya ketika mempersiapkan khotbah ini ingat ada kongregasi di Vatikan, namanya Kongregasi Penyebaran Iman, Serikat Kepausan untuk Pengembangan Iman. Hebat ya di Vatikan ya. Nama kardinalnya itu yang memegang adalah Kardinal Tagle, salah satu yang paling luar biasa dalam gereja Katolik, Kardinal Tagle. Lalu dalam komisi ini, komisi kepausan, ada satu kelompok yang namanya promulgasi iman, pengembangan iman. Didirikan 200 tahun lalu, tahun 1822. Jadi sekarang kalau dalam paroki, di keuskupan ada kegiatan KKI, salah satu kelompok yang mendukung ini namanya kelompok pengembangan iman dari Vatikan. Adanya di Vatikan, tapi di tiap negara ada cabangnya. Saya baru tahu waktu lihat sebetulnya ini kelompoknya gimana sih, karena kan hari ini berbicara tentang iman. Jadi mau tahu yang diriin siapa 200 tahun lalu. Yang diriin 200 tahun lalu itu ternyata adalah seorang anak muda. Luar biasa, didirikan oleh anak muda umur 19 tahun 200 tahun lalu, dan sekarang udah jadi satu kelompok yang sangat besar yang mendukung berbagai misi di berbagai negara. Hebat ya.
Mau tahu gak ceritanya anak muda itu gimana? Anak muda ini baru jadi beata tahun lalu, blessed. Perempuan namanya Pauline Marie Jericho. Dia di Prancis. Ya, gimana ceritanya anak muda ini? Ceritanya Pauline ini yang baru dibeatifikasi tahun lalu, dia itu lahir di keluarga kaya raya, hidupnya enak. Tapi waktu dia umur 17 tahun, dia kena sakit lumpuh. Gak hanya itu, waktu dia sakit, kakaknya laki-laki meninggal. Dia sangat terpukul. Udah sakit lumpuh, kakaknya meninggal lagi. Beberapa saat kemudian mamanya meninggal. Jadi dia masuk dalam satu situasi kegelapan, depresi, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Dari hidup yang sangat nyaman, masuk kepada situasi yang sangat sulit. Tapi puji Tuhan, waktu itu pastor parokinya sangat berdedikasi mendampingi dia, sehingga pada akhirnya dia pelan-pelan bisa menerima situasi hidupnya. Dan kemudian dia mendekatkan diri pada Tuhan, rajin berdoa, sehingga secara spiritual dia mendapatkan kesembuhan. Dan kemudian dia mendapatkan mujizat fisik. Dia bisa berjalan. Puji Tuhan. Lalu kemudian dia doa di Lyon, itu ada satu gereja di atas bukit Fauquier. Dia doa di sana, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan dia berjanji bahwa dia akan mendedikasikan hidupnya membantu penyebaran iman, karena dia menerima pewartaan iman dari romo parokinya yang luar biasa. Itu menguatkan dia, itu membantu dia, dan dia mau supaya apa yang dia dapat itu juga dia bisa bagikan kepada banyak orang. Bayangin, anak umur segitu, apa yang bisa dilakukan oleh anak umur 17 tahun, 18 tahun, masih muda sekali. Dia kumpulin pegawai papanya, karena mereka punya pabrik. Dia kumpulin pegawai-pegawainya 10 orang. Ayo mari kita doa buat mereka yang menjalankan misi di berbagai negara. Luar biasa ya, kumpulin teman-temannya doa, karena dia percaya doa punya kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya itu, dia bilang misi juga perlu uang. Ayo kumpulin uang, kita iuran. Pegawai papanya yang 10 orang ini iuran sedikit-sedikit, gak apa-apa walaupun sedikit, tapi kita bisa kirim bantu buat misi di daerah-daerah susah. Luar biasa. Kemudian karyanya terus berkembang. Umur 19 tahun dia secara formal dirikan kelompok ini, mulai kelompok ini. Umur 24 kelompoknya sudah diresmikan, tidak kurang oleh Paus Leo ke-13. Bayangin, yang resmiin kelompoknya Paus. Luar biasa ya. Karena apa? Karena dia punya dedikasi yang tinggi, bersyukur kepada Tuhan, percaya bahwa pengembangan iman, pewartaan iman itu penting. Makanya kelompoknya terus berkembang dan membantu misi penyebaran iman di berbagai negara. Sampai Pauline tahun lalu juga diangkat jadi orang suci karena ada mujizat yang terjadi lewat perantaraan doanya. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hidup ini indah. Hidup adalah kesempatan. Jalani dengan iman. Mohon rahmat iman kepada Tuhan, dan terus usahakan supaya Tuhan menjadi pusat di dalam hidup kita, sehingga satu hari Tuhan juga bisa bilang, besar imanmu, terjadilah seperti yang kau kehendaki. Amin.